Pagi ini saya mau bicara tentang make the journey happy, ya. Berapa banyak saudara yang sudah menikah boleh lambaikan tangan? Oke, rata-rata udah married semua. Yang belum bisa belajar, amin. Yang belum bisa gigit jari, tapi saudara bisa belajar, oke. Make the journey happy. Dalam kehidupan ini kita melewati sebuah perjalanan hidup. Dan yang menentukan perjalanan hidup kita ini menyenangkan atau tidak, yang memberikan pengaruh terbesar adalah siapa yang menjalani kehidupan ini bersama dengan kita. Setuju, katakan amin. Ketika saudara traveling ke manapun, saudara mau pergi ke sebuah tempat, yang menentukan perjalanan Anda menyenangkan atau tidak, selain daripada kemana Anda pergi dan apakah saudara punya uang untuk pergi, yang menentukan, paling menentukan kebahagiaan Anda dalam perjalanan itu adalah dengan siapa Anda pergi. Pertanyaan saya gini, kita yang sudah menikah, kita tidak punya pilihan lain selain daripada memastikan perjalanan pernikahan kita itu menyenangkan. Amin. Saya mau minta setiap pasangan di tempat ini memakai kacamata ini untuk saya. Ayo semua pegang kayak pura-pura pakai kacamata. This is for me. Firman ini untuk saya. Pertanyaan saya sederhana. Are you a fun companion? Apakah Anda merupakan teman perjalanan yang menyenangkan? Apakah pasanganmu bahagia mengarungi perjalanan hidupnya bersama dengan Anda? Ini tebakan dari saya. Dilepas gak bisa, dibawa susah. Apa itu? Dilepas gak bisa, dibawa susah. Apa kira-kira? Yang betul saya kasih kaos. Istri, dilepas gak bisa, dibawa susah. Jawaban yang lebih tepat adalah pasangan yang tidak menyenangkan, yang bikin sakit hati melulu, pasangan yang membuat kita terluka terus, enggak happy. Udah nikah kan kita nggak punya pilihan. Saya mau bilang perceraian tidak boleh jadi pilihan. Never cross your mind. Kita nggak bisa lepas, tapi di bawah susah banget. Mari lihat firman Tuhan sama-sama. Cinta adalah dasar pernikahan yang kuat. Tapi kebahagiaan adalah kunci keberhasilan sebuah pernikahan. Yang setuju katakan amin. Saya yakin bahwa cinta harus menjadi dasar dari sebuah pernikahan. Saudara nggak boleh nikah hanya karena pasanganmu itu orang kaya. Saudara nggak boleh nikah hanya karena pasanganmu ganteng. Saudara nggak bisa nikah hanya karena saudara jomblo udah 40 daripada nggak laku kawin aja. Saudara nggak bisa menikah hanya karena tuntutan orang tua. Zaman sekarang bukan Siti Nurbaya. Cinta harus jadi dasar dari sebuah pernikahan. Yang setuju bilang amin. Tapi saya mau bilang begini, keberhasilan sebuah pernikahan ditentukan dari kebahagiaan dalam rumah tangga. Kita lihat 1 Korintus 7 ayat 33 sampai 34. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Di kedua ayat ini dalam 1 Korintus 7 ayat 33 sampai 34 dibahas bagaimana seorang suami harus memikirkan bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan istri juga harus memikirkan bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Di dalam pernikahan, berupaya menyenangkan pasangan adalah keharusan, katakan amin. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau pasanganmu diizinkan firman Tuhan untuk mengganti engkau dengan orang lain, mungkin dia sudah lakukan itu. Tapi masalahnya dia tidak bisa. Firman Tuhan melarang. Dia nggak punya pilihan.
mau menolong dia untuk terus bertahan dengan saudara, berpikirlah keras bagaimana menyenangkan pasanganmu. Jangan buat dia menyesal menjadi pasanganmu, amin. Pernikahan yang bahagia adalah upah dari Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 9, baca sama-sama. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saudara, hidup ini cuma sementara, semuanya sia-sia. Kerja keras kita hari ini untuk siapa kalau bukan untuk keluarga, betul? Kita kerja hanya untuk bikin istri dan anak bahagia. Kalau saudara tidak menikmati istrimu dan kehidupan rumah tanggamu sama sekali tidak merupakan kenikmatan di dunia ini buat saudara, saudara telah kehilangan upah yang seharusnya menjadi bagian saudara dari Tuhan. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga haruslah kita upayakan, katakan upayakan. Karena kebahagiaan adalah hak kita. Kita pantas bahagia, katakan amin. Saudara, jangan tuntut pasanganmu untuk bikin saudara bahagia, tapi firman Tuhan bilang gini, nikmatilah hidup. Pertanyaan saya, apakah saudara menikmati pasanganmu? 3 hal yang kita harus lakukan untuk memastikan kita dapat menyenangkan pasangan kita. Yang pertama, serve one another. Layanilah seorang dengan yang lain. 1 Korintus 7 ayat 3-4. Kita baca sama-sama. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Saudara, ayat ini selalu dipakai tentang hubungan suami istri. Saya mau bilang begini, ini bukan semata-mata soal perkara maaf hubungan seks. Tapi ayat ini bicara bagaimana dalam rumah tangga yang bahagia. Keharusan nomor 1 adalah kita saling melayani. Jangan pernah merasa, oh karena saya suami, istri harus tunduk saya di atas. Istri merasa dia ratu di rumah itu, suami harus ikutin maunya dia. No. Rumah tangga yang demikian gak akan pernah bahagia, karena kita saling menuntut satu sama lain. Tapi rumah tangga yang bahagia adalah ketika satu sama lain kita mau saling melayani. Saudara, saya nih agak serak suaranya. Sejak annual meeting Tangan Pengharapan bulan Januari sampai sekarang, bayangin udah 2 bulan, saya batuk gak berhenti. Suami saya dengar saya batuk gak berhenti. Dia bilang, Henny minum obat. Dia tahu saya paling malas minum obat. Dan saya bilang, saya udah minum obat dokter, saya udah minum obat Cina, saya udah minum semuanya. Tapi gak baik-baik. Karena kecapean dan gak pernah rest. Akhirnya dia ambil antibiotik, dia masukin ke mulut saya, makan. Ambilin air, saya minum. Besoknya lagi dia ambilin tablet antibiotik, masukin mulut saya lagi, makan. Terus saya minum. Tiap hari dia lakukan itu untuk pastikan saya nggak lupa minum obat. Saudara, saya mau bilang, mudah sekali menyenangkan pasanganmu. Hanya cukup begini, layani. Bagaimana kita melayani? Coba kita lihat. 3 hal yang saya mau share dalam bagaimana melayani pasangan. Ini saya belajar dari hidup saya dan suami saya sendiri. Selalulah bertanya kepada dirimu, what can make him or her happy? Apa yang bisa membuat pasanganmu bahagia? Coba ambil waktu untuk selalu berpikir, apa yang bisa bikin pasangan saya bahagia? Jangan terus-terus bilang begini, saya tidak bahagia sama kamu. Kamu tidak bikin saya bahagia. No, di dalam saling melayani, kita selalu punya pemikiran, bagaimana membuat pasangan kita bahagia. Ilmu customer service jelas selalu bertanya gini, how can I help you? Apa yang bisa saya bantu? Yang pertama, untuk bikin pasangan kita bahagia, share common hobby. Berbagi hobi yang sama. Kita dengan pasangan kita tentu akan sangat jauh berbeda. Ada pasangan yang punya hobi yang sama seperti, maaf kok Andi dan Cinining, sama-sama suka ngopi. Kalau
Kalau saya sama suami saya, dia nggak suka ngopi, ngeteh pun enggak. Paling banter kalau saya paksa ke Starbucks, dia minum hot chocolate. Saudara, hobi nggak hobi ngopi itu beda. Kita kalau hobinya sama tuh nyambung. Nggak ngomong apa-apa, cuma minum terus diem, tatap-tatapan, minum diem, lihat-lihatan, main handphone, itu udah ngobrol. Karena hobinya sama. Apalagi minumnya sampai 6 cup gitu. Dipastikan itu mesra sekali ya. Kita bisa saling bilang, kopi enak banget sih. Enak banget. Itu tuh udah kayak yang I love you, you know that? Udah kayak gitu tau nggak? Common hobby. Ada suami yang suka bola, istrinya gak ngerti bola. Masuk di nomor 2, poin kedua. Kalau saudara nggak bisa share common hobby untuk saling melayani, masuk di nomor 2, learn his or her world. Belajarlah tentang dunia pasanganmu. Mungkin saudara nggak suka ngopi, tapi kalau saudara ngerti bahwa pasanganmu suka ngopi, ajak ke kafe dan temani saja. Saudara bisa pesan air putih toh. Belajar mengenali, menyelami pasanganmu. Yang perempuan, maaf saya mau bilang gini, jangan bodoh-bodoh banget. Kalau laki-laki suka mobil, suka bola, suka tinju, saudara nggak suka, pura-pura tahu aja. Dia cerita apapun, asalkan saudara perhatian, jangan kayak tadi tuh main handphone gitu ya. Asalkan saudara perhatian, bilang, wow, seru ya. Siapa yang menang? Keren. Biarpun saudara nggak ngerti bola, tapi pasanganmu bisa bilang, iya loh, kamu tahu nggak? Seru banget ceritanya. Padahal dalam hati kita, bolanya kemana ya? Saya kalau diajak nonton bola tuh saya senang kalau itu pertandingannya Indonesia lawan siapa gitu loh. Saya ikutin tuh bola. Tapi kalau udah pertandingan Barcelona lawan apa, saya bingung. Tuh bola kemana ya? Yang lawan yang mana gitu. Saudara, kita harus berusaha mengimbangi pasangan kita. Melayani apa yang dia suka. Begini loh. Saya dulu punya coffee shop di Australia. Di Altimo di Sydney. Saya punya banyak customer yang saya hafal sukanya apa. Dan kalau kita ingin melayani yang terbaik ke customer kita, kita berusaha menghafal apa yang dia suka. Saya punya satu customer namanya Wayne. Wayne itu begitu nongolin kepalanya di pintu kafe, terus dia keluar karena mau merokok. Saya begitu lihat kepalanya, saya langsung tahu. Flat white, no sugar, and crunchy roll. That's it, saya langsung bikinin. Wayne, it's done. Dia masuk, thank you, dia bayar, dia langsung keluar. Dia happy dan selalu kembali. Saudara, kalau saudara mau pasanganmu bahagia, meskipun dia tidak banyak bicara, saudara mesti belajar apa yang membuat dia happy. Amen. Kalau pasanganmu suka berenang, sedangkan saudara nggak bisa berenang, saya mau kasih tahu, belajar gaya batu aja. Belajar ngambang. Apa kek? Kalau pasanganmu sukanya shopping dan saudara, aduh, pria paling nggak suka nemenin istrinya keluar masuk toko, betul? Ada jurusnya, keras sekali aminnya. Cari kursi terdekat dan bilang gini, kamu tahu aku duduk di mana? Silakan putar-putar. Iya dong. Saudara bisa ngopi dan tunggu di situ. Udah temenin aja. Asal pesan gini, jangan gesek kebanyakan ya gitu. Saudara mau bikin pasanganmu bahagia, poin yang ketiga. Mengerti bahasa kasih pasanganmu. Tiap orang itu bahasa kasihnya beda. Ada orang yang suka digombalin. Bahasa kasihnya itu kata-kata cinta. Suka banget dikibulin, ya. Dibilang gini, wow, you look so beautiful today. Dia tuh langsungnya lepek gitu, ya. Dibilang gini, kamu baru gunting rambut ya? Itu ya, kalau orang yang bahasa cintanya kata-kata cinta, nggak pernah dipuji itu dia menderita. Dia bakal curhat di arisan ke teman-temannya. Suamiku tuh sama sekali nggak pernah bilang I love you. Zaman dulu, waktu masih pacaran, bilangnya aku cantik melulu.
Udah nikah, boro-boro gua gunting rambut aja dia nggak bilang apa-apa. Curhatnya kayak gitu, karena dia haus pujian. Kalau saudara tahu bahwa pasanganmu haus pujian, jangan bilang gini, gua bukan pria gombal. Nggak bisa, saudara. Kalau saudara mau menyenangkan pasanganmu, saudara harus belajar gombal sedikit. Beneran. Pengen nyenangin pasangan nggak? Belajar gombal. Yang kedua, bahasa kasih untuk beberapa orang adalah waktu berkualitas. Waktu berkualitas tuh nggak usah ribet. Saudara mungkin sibuk, mungkin saudara bisnis, mungkin saudara kerja Senin sampai Jumat full. Tapi saya mau bilang gini, meskipun seminggu itu saudara sibuk, kasih 1 hari aja buat istrimu, itu bahasa cinta buat dia. Dia mau kemana saudara temenin, mulai dari shopping, sikat gigi, ke toilet, apapun itu, temenin. Itu bahasa cinta dia, waktu yang berkualitas. Amin. Kalau saudara tidak ngerti bahasa cinta buat istrimu adalah waktu, saudara akan merasa, lu kenapa sih marah-marah terus, ngambek-ngambek terus, padahal istrinya bilang gini, kamu gak pernah punya waktu buat aku. Padahal dia cuma minta itu. 1 jam saja ngopi sama dia, kalau dia suka ngopi, 1 jam saja makan sama dia, lihat mukanya, dia udah happy banget. Bukan seberapa banyak waktu yang saudara bisa berikan, tapi waktu yang berkualitas dengan dia. Bahasa cinta yang berikutnya itu sentuhan. Ada orang tuh yang touchy banget, bentar-bentar peluk, bentar-bentar peluk, bentar-bentar peluk, kayak Ko Andi ya. Nah, ada orang yang apaan sih peluk-peluk terus, apaan sih gitu kan. Tapi gini loh, kalau engkau tahu pasanganmu tuh bahasa kasihnya itu disentuh, berarti sentuh-sentuhlah, gitu kan. Kadang-kadang kita tuh cuma gini, kita sebenarnya nggak kayak gitu, tapi kita tahu itu membuat pasangan kita bahagia. Contohnya saya tuh dulu senang banget punggungnya tuh digosok-gosok gini, ya. Buat saya tuh nyaman, bikin comfort. Nah suami saya bukan yang tipe gitu-gitu, maunya dia malah yang diginiin gitu loh. Nah bahasa cinta tiap orang tuh beda, kita harus komunikasikan. Dan bilang aja, say, gosok-gosok dong. Ngomong aja, jangan gengsi. Ya, dan sebagai pasangan yang ingin membahagiakan, udah dulu waktu masih pacaran, engkau pengen banget pegang segala-galanya, ya kan? Kenapa udah married tuh kayak pegang tangan aja udah males? Heran saya. Bahagiakanlah pasanganmu dengan sentuhan-sentuhanmu yang ajaib itu. Bahasa kasih yang keempat, hadiah. Ada orang tuh gini, ada cewek tuh ya, yang senang banget dikasih kado. Senang tuh kayak yang tadi di film itu. Tara, kado. Saya mau bilang, untuk orang-orang yang overdosis suka dikasih kado, udah beli yang murah-murah, duku, jeruk, ya kan? Beliin aja yang lagi sale apa gitu kan. Kalau dia cuma suka hadiah, saudara beliin kacang atom aja dia bahagia. Yang kelima, bahasa kasih melayani. Bahasa kasih kita, saya adalah melayani. Jadi saya senang kalau orang-orang yang saya kasih datang tuh, saya sibuk ngelayanin, saya kasihkan ini, saya belikan itu, saya layani. Nah, kalau memang bahasa kasih pasanganmu adalah dilayani, cobalah beri diri untuk melayani lebih lagi. Gampang kok nyenengin pasangan, hanya cukup tahu tombol yang tepat untuk dipencet. Amin. Berpikirlah bagaimana membuat pasanganmu bahagia. Ego yang menuntut kita dicintai dan diterima apa adanya, kadang-kadang jadi alasan untuk kita tidak melayani pasangan. Contohnya gini, kita punya istri yang romantis, sukanya dikasih bunga waktu Valentine. Tapi karena Anda berpegang pada prinsip, lu harus cinta gua apa adanya, gua bukan tipe cowok romantis, jangan minta-minta bunga. Terus saudara rayu istrimu dengan begini, udahlah, daripada bunga 300.000, mendingan kita makan yuk. Kita pakai baju pink, terus kita foto, cekrek, happy Valentine gitu kan. Sementara di sosmed, semua orang majangin foto-foto roses yang dikasih pacarnya masing-masing. Sakit hati nggak istrimu coba? Perempuan yang suka bunga, hanya karena suaminya bilang gini, gua bukan tipe romantis, terima gua apa adanya, lu mau cari yang lain. Saudara kalau dia bisa cari, dia cari. Masalahnya kan nggak boleh. Enak aja ngomong.
Saudara, kalau saudara terlalu pelit untuk belikan bunga yang saudara anggap lebih penting makan daripada bunganya, udah beli yang murah aja sebatang, ge. Saya lihat tuh teman-teman saya dibeliin roses sama suaminya yang sampai segede gini nih. Yang belum kawin ngasihnya lebih gede, yang udah kawin ngasihnya lebih kecil. Saya cuma dikasih 4 batang. Tapi saya hargai betul. Kenapa? Karena saya tahu pasangan saya bukan romantis.